Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang salah satu nama Allah, yaitu Ya Latif. Namun di sini amalan ini sering disebut dengan Asma Ya Latif karena tidak hanya membaca namanya saja, akan tetapi ada pujian-pujian yang juga harus dibaca. Amalan ini disebut dengan Asma Ya Latif. Asma Ya Latif ini biasa dibaca oleh para ulama, dibaca oleh para kiai, dibaca oleh para pelaku ilmu hikmah karena mempunyai segudang manfaat. Di antara manfaat daripada mengamalkan Asma Ya Latif ini, yang pertama adalah segala hajatnya oleh Allah akan dikabulkan. Jadi orang yang membaca dengan istiqomah Asma Ya Latif ini, oleh Allah akan dikabulkan hajatnya. Kemudian yang kedua, Allah akan angkat derajatnya. Jadi jika seseorang umpamanya berada di dalam posisi dia lagi hina, maka ketika membaca Asma Ya Latif ini, oleh Allah akan diangkat derajatnya sehingga derajatnya akan kembali menjadi seperti semula, atau bahkan derajatnya oleh Allah akan diangkat lebih tinggi dari sebelumnya. Yang ketiga, oleh Allah orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini akan dipermudah segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi pengamal Asma ini jangan pernah khawatir dengan masalah-masalah yang menimpanya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang keempat, orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini seakan-akan orang tersebut mempunyai rezeki sebagaimana pancuran yang mengalir. Artinya apa? Orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini dengan istiqomah, maka rezekinya lancar sebagaimana pancuran yang selalu mengeluarkan air. Jadi bagaimana derasnya pancuran mengalirkan air ini tergantung dari keistiqomahan dari orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini. Oleh sebab itu orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini jangan pernah khawatir rezekinya akan habis atau rezekinya akan tidak mengalir. Sebaliknya orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini akan mempunyai rezeki yang mengalir sebagaimana pancuran air ketika datangnya waktu hujan. Kemudian yang kelima, orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini akan diberikan oleh Allah karomah yang akan dihormati oleh lawan, disegani oleh kawan dan lawan. Jadi orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan. Sangat sulit orang itu disegani oleh seseorang, disegani oleh musuh, disegani oleh kawan. Akan tetapi dengan menggunakan Asma Ya Latif ini, mewiridkannya secara istiqomah, maka orang tersebut akan disegani oleh lawan dan kawan. Jadi kawannya saja segan, apalagi lawannya. Jadi kalau ditakuti itu masih bisa melawan, tapi ketika disegani dia tidak akan bisa melawan. Jadi ketika kita punya musuh takut kepada kita, ya kalau berhadap-hadapan takut. Kalau tidak berhadap-hadapan, maka dia pasti berani. Akan tetapi ketika disegani,
di hadapannya maupun di belakangnya, pasti dia merasa segan sehingga tidak mampu, tidak bisa mengganggu orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini. Terus kemudian yang keenam, orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini oleh Allah dijauhkan dari fitnah, bala, dan mara bahaya. Jadi orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini oleh Allah akan dijauhkan dari fitnah. Baik itu fitnah di dunia, fitnah di alam kubur, ataupun nanti fitnah di alam akhirat. Oleh sebab itu sangat baik ini diamalkan, karena orang yang mengamalkan ini akan diselamatkan oleh Allah atau dijauhkan oleh Allah dari fitnah, bala, dan mara bahaya. Tidak akan pernah mengalami mara bahaya kecuali memang Allah menentukan orang tersebut terkena mara bahaya. Artinya ketika mara bahaya itu hanya diinginkan oleh manusia terhadap orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini, maka orang tersebut oleh Allah akan diselamatkan dari mara bahaya tersebut. Yang ketujuh, orang yang mengamalkan Asma Ya Latif ini oleh Allah akan diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Ini diantara manfaat rahasia kita mengamalkan Asma Ya Latif. Masih banyak rahasia-rahasia yang lain, namun di sini saya ambil yang penting-penting saja. Terus bagaimanakah cara mengamalkan Asma Ya Latif dan bagaimana bunyinya? Untuk mengamalkan Asma Ya Latif ini, hendaklah sahabat-sahabat sekalian melakukannya, membacanya sebelum sholat subuh. Jadi mulai dari jam 3 sampai sebelum subuh itu waktunya, atau sepertiga malam sampai sebelum subuh. Itu cara mewiridkan Asma atau mengamalkan Asma Ya Latif. Jadi alangkah baiknya amalan ini dilaksanakan ketika kita selesai sholat tahajud, ketika kita selesai sholat hajat. Maka amalkan Asma Ya Latif ini. Terus bagaimanakah caranya? Caranya adalah ketika kita mengamalkan Asma Ya Latif ini, sebelum kita membacanya, maka kita berwasilah. Yang pertama, kirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kirimkan Fatihah kepada Malaikatul Muqarrabin. Terus kemudian yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Kemudian yang keempat kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, yang kelima, ila man ajazani, kirimkan Fatihah kepada orang yang memberikan ijazah, ila muntaha. Jadi ila muntaha ini sampai sambungan orang yang memberikan ijazah kepada pemilik amalan Asma Ya Latif ini yang pertama. Jadi ketika saya diberi Asma ini, memang ilaman ajazani ila muntaha, khususon ilaman ajazani ila muntaha. Jadi hanya itu saja, sehingga sambungannya itu ila muntaha, sampai kemana? Jadi sampai di situ kita mengirimkan suratul Fatihah bil ghaib, secara ghaib. Nah, setelah kita mengirimkan suratul Fatihah, maka bacalah Ya Latif, Ya Latif ini sebanyak 129 kali. Ingat, 129 kali. Itu yang dibaca. Dan ini sesuai dengan yang ada di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir pada halaman ke-149. Bahwa hitungan latif itu adalah 129. Dan rahasianya di sana membaca Ya Latif, Ya Latif, nama Allah Ya Latif ini sangat luar biasa. Sehingga sahabat-sahabat sekalian ketika ingin mengetahui, silahkan rujuk ke kitabnya, yaitu kitab Ad-Dairabi Al-Kabir pada halaman ke-49 pada bab yang ke-15 fi dzikri syai'in mimma yata'allaku bismilatifin. Itu nanti sahabat-sahabat bisa dicek sendiri.
Selanjutnya setelah ya latif, ya latif, ya latif sebanyak 129 kali, maka bacalah ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqih ultuf bina, ya latif, ya alim, ya khabir. Ini kalau dilakukan, ini sering saya baca bersama dengan Rotibul Haddad. Ini biasanya saya membacanya dengan Rotibul Haddad. Kenapa kok saya itu melakukannya? Ya karena itu sering saya baca dengan Rotibul Haddad. Tapi kalau dibaca biasa, ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, utuh bina, ya latif, ya alimu, ya khabir, itu dibaca 7 kali. Setelah itu dibaca 7 kali, maka juga baca ya latifan lam yazal, utuh bina fi ma nazal, innaka latifu lam tazal, utuh bina wal muslimin. Nah, ini. Jadi di sini juga dibaca. Ini dibaca sebanyak 7 kali. Jadi setiap malam wiridkan Asma Ya Latif ini, mulai dari Ya Latif sebanyak 129 kali, Ya Latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, untuk bina Ya Latif, ya alim, ya khabir 7 kali. Kemudian Ya Latifan lam yazal, untuk bina fi ma nazal, innaka latiful lam tazal, ultuh bina wal muslimin, ini sebanyak 7 kali. Dan ada rahasia yang pernah saya dapatkan. Jadi orang yang memberikan ijazah ini kepada saya mengabarkan bahwa ketika kita dalam keadaan kepepet, misalkan kita dibegal, kita dirampok, kita dicegat di tengah jalan, maka bacalah ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuh bina ya latif, ya alim, ya alim, ya khabir. Kemudian kedua telapak tangan ini digenggam. Jadi seperti ini. Artinya ketika kita menggenggam pada waktu itu, maka kita niatkan untuk menarik semua kekuatan orang yang mengganggu kita pada waktu itu. Maka ketika itu dilakukan, insya Allah begal, rampok yang mengganggu kita di tengah jalan, maka akan menjadi lemas badannya. Ketika dia memegang celurit-celuritnya akan jatuh. Ketika dia memegang pistol, maka pistolnya pun akan jatuh. Tapi ingat, amalan ini bisa mempunyai khasiat yang luar biasa seperti itu ketika sahabat-sahabat sekalian sudah wurud, artinya sudah istiqomah, sudah lama mengamalkannya sehingga mendarah daging, dan itu akan mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menaklukkan musuh. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata, dan jika masih belum ada yang paham, silahkan komen di kolom komentar atau ikuti live saya di YouTube. Ikuti live saya di TikTok, yaitu IG Mumtaz. Silahkan sahabat-sahabat sekalian, ketika saya live tanyakan tentang masalah ini. Demikian, mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.